Oke, halo, balik lagi di channel ini. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja tentang apa ya? Gue pengen cerita sih. Kenapa kemarin gue bisa ditawarin Submariner Date Black. Terus waiting list itu sebenarnya ada apa enggak? Terus kemudian gimana caranya kita mendapat tawaran dari authorized dealer. Tapi kali ini kita santai aja. Kita sambil ngerokok, ngopi. Karena hobi gue selain jam adalah ngopi dan ngerokok. Oke. Recek sedikit. Gue pakai, nggak kelihatan juga sih. Gue pakai Samurai, Seiko yang Samurai. Oh iya, nanti di akhir video gue juga bakal cerita sesuatu. Oke, jadi bentar ya. Oh ya, sorry juga berisik nih, ada suara dari luar juga. Oke. Jadi gimana ceritanya gue bisa dapat Submariner Black yang date ini dari authorized dealer? Itu ceritanya seperti yang kalian ketahui lah, kemarin tuh ada Bezel World kan 2019. Buat yang nggak tahu, itu acara besar jam-jam lah. Biasanya mereka ngumumin produk baru atau discontinued gitu ya. Nah, kita kemarin Rolex tuh ngeluarin yang paling bagusnya menurut gue ada Batman, tapi braceletnya yang Jubilee. Nah, iseng-iseng gue tanya dong ke semua authorized dealer yang ada di Jakarta. Gue salesnya kebetulan gue punya nomornya, gue SMS dannya udah buka belum waiting listnya. Mereka bilang belum. Nah, tapi ada satu authorized dealer yang bilang belum dan mereka menawarkan sesuatu, yaitu Submariner Date yang black. Submariner Date. Nggak usah pakai black lah ya. Nah, setelah tawarin gue senang dong. Padahal gue sebenarnya nggak punya track record history purchase history di authorized dealer tersebut. Tapi gue beberapa kali sempat datang, nanya-nanya aja dan cerita-cerita. Ya mungkin gue meyakinkan mereka lah. Singkat cerita, gue tanya kira-kira harus bundling apa enggak, dan dia bilang harus bundling. Dari mereka sendiri udah nentuin sih brand-brand yang harus dibundling tuh apa aja. Kemarin tuh kebetulan gue dapatnya Bome, Tudor, Breitling, dan Bell & Ross. Itu adalah 4 brand yang harus ya gue harus beli bundlingan dari brand itulah. Nah, akhirnya gue riset kira-kira brand mana sih yang punya paling murah lah gitu. Karena gue juga gak kaya-kaya banget, jadi gue juga nabung, kerja, kalau ada duit ya beli. Jadi gak yang big spender banget gitu lah, gak kayak orang-orang lain. Akhirnya gue dapet nih Bome. Gue lihat Bome di internet harganya sekitar 30-an. Sebenarnya ada sih yang paling murah lagi. Nah, akhirnya udah deh, gue datang deh besoknya ke authorized dealer dan langsung deh lihat-lihat ke 4 brand tersebut. Dan gue coba tanya di Bome, dan paling murah brand ada 32, tapi belum diskon. Kalau sama diskon ya sekitar 28 lah atau 26, ya sekitar 20-an gede gitu. Sebenarnya ada juga yang murah, tapi terus makanya gue tanya kira-kira minimal bandingan tuh berapa sih. Dia bilang sebenarnya nggak ada, tapi kalau bisa di atas 20 gitu. Terus akhirnya ya udah deh, gue beli Bome, tapi nggak dikeluarin dulu si Submarinernya. Entah kenapa gue nggak ngerti. Mungkin kalau misalkan gue bundlingnya yang terlalu murah banget, dia nggak bakal jadi ngasih gue tuh gimana gitu. Tapi kan kayak aneh aja, gue datang ke situ utamanya untuk Rolex yang Submariner ini, tapi kenapa malah pertama-tama gue disuruh cari bundlingannya dulu gitu. Gue juga mau nanya ke dia kenapa Submarinernya nggak dikeluarin, juga nggak enak sih. Tapi gue sempet nanya, Submarinernya ada tuh di belakang, tapi tetap dia nggak ngeluarin gitu, nggak dikasih lihat. Ya udah, akhirnya setelah gue nentuin bundlingannya apa, dan gue lupa deh gue bayar dulu atau dikeluarin dulu gitu. Kalau nggak salah gue bayar dulu deh. Kalau nggak salah ya, gue lupa. Kalau nggak salah gue bayar dulu, baru si sales ini ngeluarin Submarinernya. Akhirnya Submariner keluarin, ya udah gue lihat-lihat.
Dan ya peraturan baru Rolex, semua di stiker harus dilepas, stiker barcode, terus apa sih bezel case itu dilepas, terus tag white tag itu terbeda-beda sih, ada yang dibuang, ada yang dikasih lagi. Tapi pas gue kemarin kebetulan nggak dikasih. Nah, setelah gue akhirnya purchase semua gitu, ya udahlah gue pulang. Nah, gue mikir juga sih sebenarnya ini males banget sih kok harus bundling gini. Terus ada orang juga yang bilang sebenarnya tuh bundling tuh nggak boleh. Kita bisa lapor ke Rolexnya kalau misalkan ada suatu authorized dealer yang mewajibkan kita untuk ngebundling brand lain dari Rolex itu sendiri. Ya, otomatis kan, iya nggak tahu sih, ini mungkin strategi ya dia ya untuk menjual produk-produk mereka yang nggak laku. Tapi ya kayak memaksakan aja gitu, memaksa kita kalau mau beli Rolex ini lo harus bundling produk kita yang nggak laku gitu. Ya but anyway, ya oke lah. Terus akhirnya gue pulang nih, keesokan harinya gue ke tempat ID yang berbeda. Karena sejujurnya gue penasaran sama si sales ini, kok dia ngomong kalau bisa di atas 20. Emang ada apa sih? Akhirnya gue tanya deh ke authorized dealer langganan gue sih, yang gue lebih sering ke sini. Gue tanya dong, emang kalau misalkan bundling itu minimal berapa sih? Dia bilang gak ada minimalnya. Tapi terus gue tanya, emang kalau misalkan beli Rolex itu kalian gak dapet ini ya, gak dapet apa sih namanya, istilah bonus ya? Ya dia bilang gak ada, mereka dapetnya poin. Nah gue disitu kurang nangkep apa beda poin sama bonus. Mungkin bonus itu, setahu gue bonus itu mungkin ya mereka dapat cash, dapat duit tambahan. Kalau poin itu ya poin buat dia lah, jual berapa mungkin nanti dia akan naik jabatannya. Terus dia bilang gak ada batasan. Tapi si sales ini bilang, makanya kita tuh dari Rolex tuh gak dapat bonus. Kalau jual hot item Rolex kita gak dapat bonus, tapi kita dapat bonus dari bundlingannya. Nah, disitulah kalian diuji untuk simbiosis mutualisme, saling menguntungkan gitu. Nah, abis itu gue pikir dong, kalau kalian mau sering ditawarin sama authorized dealer walaupun kalian gak VIP, adalah mungkin dengan cara kalian meyakinkan mereka bahwa suatu saat kalau kalian ditawarin barang, kalian harus bundling yang harganya mahal juga. Karena otomatis semakin mahal barang bundlingan itu, semakin banyak mereka dapat bonus. Sedangkan kemarin gue ngambilnya Bome yang agak murah gitu. Jadi ya mungkin gue gak dipanggil lagi di authorized dealer yang itu ya. Karena ya buat apa juga sih salah situ nawarin ke orang-orang kayak gue yang murah gitu kan, ngebundlingnya. Mereka dapat bonus dikit, mending mereka barangnya mereka simpen, terus mereka nyari kira-kira potential buyer atau yang akan big spender lah gitu, daripada gue kayak gitu. Jadi ya mungkin kalian kalau misalkan ditawarin, kalau bisa sih bundlingannya yang banyak itu, misalkan kayak Dejas atau Air King. Ya ujung-ujungnya duit lagi, kalian harus jadi big spender gitu. Nah itu sih yang gue heran sih. Nah terus balik lagi ke topik kedua, waiting list tuh ada apa enggak. Nah semenjak itu gue kayaknya mikir kalau sebenarnya waiting list tuh gak ada, tapi sebenarnya tuh barang tuh ada di belakang. Tapi ya mereka nyimpen aja, mereka nyari orang-orang yang ya mereka gak bakal lah jual ke orang grey dealer, penjual biasa gitu. Mereka gak bakal jual, mereka bakal jualnya ke orang yang pilihan lah, yang istilahnya sering ngobrol sama mereka, atau mereka tahu nih, wah nih orang nih bakal kalau ngebanding bakal gede atau gimana, bakal kayak gitu yang ditawarin. Jadi ya di sini gue yakin sebenarnya waiting list tuh nggak ada, tapi gimana caranya kita meyakinkan ke authorized dealer ini kalau kita tuh bandingannya bakal gede gitu. Jadi nggak, ya tadi gue bilang kalau paling murah Bome mungkin ada yang di 26 atau 20 gitu. Terus kalian ditawarinnya ini Rolex Submariner Date, kalian ngambilnya malah yang 20, itu kan kasihan juga salesnya. Nah habis itu gue mikir, kalau misalkan ini aja gue baru ditawarin Submariner Date yang biasa aja gitu, maksudnya demandnya gak terlalu tinggi lah dibanding yang lain. Gimana kalau kalian ditawarinnya Batman gitu? Mungkin dari temen gue sih, gue pernah nanya
kalian diwajibkan untuk ngebundling 2 biji. Mungkin ya Bell & Ross sama Tudor gitu. Atau mungkin satu Digest atau satu Air King gitu. Nah jadi kayaknya deh, gue gak yakin sih sebenarnya waiting list itu ada. Tapi beda-beda ya. Beda-beda di sistemnya di Indonesia sama di luar negeri. Kalau waiting list ini setahu gue nggak tahu sih, gue nggak tahu, belum tahu banyak. Tapi di Indonesia itu adanya sistem waiting list, bukan sistem yang deposit kayak gitu. Sistem waiting list dan sistem bundling. Nah, abis itu buat kalian yang nanya gimana caranya gue bisa dapet tawaran dari authorized dealer, gue sempat nanya ke beberapa orang lah. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya sih duit. Kalian susah juga sih kalau misalkan kalian cuman datang ke sana nggak beli apa-apa terus kalian ditawarin, tuh sebenarnya agak susah sih. Jadi seenggaknya kalian punya record lah di mereka gitu, kalian pernah beli apa-apa aja gitu. Tapi nih menariknya, kalian tuh bisa dapat tawaran kalau misalkan kalian sering beli banyak yang brand beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian beli Rolex terus ya sebenarnya siapa sih yang nggak mau Rolex, itu gampang dijual lebih gampang. Tapi kalau misalkan kalian beli brand-brand lain kayak brand-brand yang biasa aja kayak Longines mungkin atau Bell & Ross, Breitling gitu-gitu, katanya sih mereka lebih ini akan lebih apa ya, kalian lebih potensial lah untuk dipanggil gitu. Ini sharing-sharing sedikit aja sih. Sebenarnya ujung-ujungnya duit lagi. Nah tapi kalau yang kenapa yang pas di gue itu bisa dipanggil, karena ya sebenarnya gue menjual aja sih, gue lebih bluffing gitu. Kalau gue sebenarnya ditawarin inilah sama authorized dealer sana gitu, tapi gue tolak. Dan ya mungkin image gue di mereka, wah ini orang emang sering ditawarin, ya makanya akhirnya kemarin gue ditawarin gitu. Nah ini ada nanya juga nih, kalau misalkan VIP beli hot item gitu kayak Pepsi, Daytona gitu, mereka tetap suruh bundling atau enggak? Mereka tetap harus dibundling, tapi enaknya jadi VIP gini. Jadi sebelum si sales ini ngejual ke yang kita biasa ini, enggak non VIP ini, mereka nawarin ke VIP pasti ada barang Pepsi, misalkan barang Pepsi, terus bapak harus bundling sama inilah brand ini, atau mungkin udah spesifik kali jenis yang ini harus bundlingnya. Kalau misalkan orang VIP nolak atau nggak mau, ya baru dikasih ke VIP yang lain, atau kalau brand semua VIP nggak mau ya baru ke kita gitu katanya. Oh iya, buat yang kalian yang nanya udah bisa waiting list atau belum, si yang baru bezel kemarin kayak belum deh. Itu tuh pasti 6-9 bulan lah baru masuk barangnya ke authorized dealer gitu. Itu pun pasti yang ditawarin orang VIP duluan. Itu. Terus oh iya, kemarin tuh temen gue tuh baru ngambil subdate juga, tapi harganya beda, lebih mahal. Itu gue gak tahu deh kenapa. Dia ngambil 141, gue ngambil 130-an. Bedanya lumayan. Nah makanya gue mikir ini beda-beda, setiap authorized dealer beda juga harganya. Gak berarti sama gitu. Terus kalau ada yang ini lokal AD, tempat saya jual Rolex Explorer One 104 juta, worth it gak bro dibeli? Katanya sudah mulai rare ya. Kalau mulai rare sih enggak ya. Tapi kalau kayak Explorer One, Air King, Explorer 2 gitu-gitu, kalau menurut gue daripada, kalau misalkan kalian gak mikirin rapot kalian di authorized dealer ya, mending kalian belinya sih di grey dealer. Karena biasanya Explorer One, Air King gitu-gitu jadi bahan bandingan orang-orang ini. Jadi biasanya mereka jual rugi ke seller gitu. Jadi otomatis harganya pasti lebih murah daripada authorized dealer gitu. Kalau kalian sekedar mau beli Air King, Explorer One gitu-gitu ya. Tapi kalau yang hot item Batman tuh gitu enggak. Oh ini kalau gue beli langsung di Swiss pakai sistem waiting list juga enggak bang? Gue nggak tahu, kayaknya enggak deh. Kalau di Swiss tuh biasanya, jadi gini, yang gue bisa simpulkan tuh ada 3. Ada yang menerapkan sistem waiting list, ada yang menerapkan sistem deposit, ada juga yang belak-belakan. Jadi kalau yang waiting list kayak di Indonesia gini, waiting list yang sebenarnya nggak waiting list ya. Terus ada deposit tuh, deposit misalkan harga kalau jam kalian mau beli 150 juta, ya udah kalian taruh 150 juta di hari itu juga. Nanti 1 tahun kemudian kalian bakal dipanggil, berapa tahun atau berapa bulan kalian bakal dipanggil lagi. Dan mungkin uang deposit kalian itu buat si authorized dealer itu muterin duitnya.
Terus kalau yang belak-belakan ini, ya kalau misalkan kalian dilihat dari penampilan mungkin kurang meyakinkan, atau dari gimana kurang meyakinkan, mereka jelas-jelas ngomong kayak ini udah nggak apa, udah reserve atau udah full gitu-gitu. Jadi ya balik lagi tujuannya ke meyakinkan gitu. Terus ini ada yang bilang, saya Halilintar kok cuma sejam bisa beli Rolex. Gue nggak tahu juga sih, gue belum nonton videonya. Mungkin dia emang udah dapat panggilan dari authorized dealernya, atau mungkin dia beli barang yang nggak rare gitu. Kayak Datejust gitu pasti biasanya ya, Datejust yang biasa itu pasti ada. Kalau Datejust 41 itu udah jarang. Terus kalau tipe kayak Datejust gitu biasanya nggak perlu waiting list atau gimana? Kayaknya kalau Datejust yang biasa tuh nggak perlu sih. Kalau Datejust 41 tuh yang tadi baru gue bilang, itu baru. Terus ya itu doang sih sebenarnya. Terus kalau misalkan ada yang nanya jam pertama Rolex gue apa, itu jam yang Rolex Batman. Kemudian nextnya bakal beli apa, kita lihat aja, nanti bakal gue unboxing. Karena barangnya juga gue belum dapet. Mungkin sekitar seminggu lagi lah barangnya gue baru dapet. Terus belinya di authorized dealer atau grey dealer. Karena entah kenapa semenjak bundling kemarin, gue merasa beli di grey dealer itu jauh lebih murah. Kalau kalian gak mikirin rapot ya, lagi-lagi kalau misalkan kalian gak mikirin rapot, grey dealer tempat yang pas. Cuman ya gitu plus minusnya, kalian gak tahu barang itu asli atau enggak. Tapi cara overcome-nya adalah kalian COD di Rolex Service Center. Di situ kalian lihat langsung apakah barang itu asli apa enggak. Nanti dicek sama Rolex Service Centernya. Dan ada yang bilang kalau misalkan barang itu palsu, jadi gini, ada biayanya. Kalau misalkan kalian ngecek, kalau misalkan asli ya udah itu bagian dari biaya servisnya, jadi gratis. Kalau misalkan itu palsu, kalian harus bayar 500.000 kalau nggak salah ya, 500.000 untuk biaya pengecekannya kalau palsu. Terus lanjut, oh ya, jadi gue lebih prefer beli di grey dealer karena jauh lebih murah men, percaya sama gue. Kalau misalkan, ya gue ambil contoh yang tadi aja ya, misalkan Submariner Date, gue harus banding yang harganya 30 juta. Terus harga Submariner Date yang gue beli juga 135 lah ya, let's say 140 deh. 140 tambah 30, 170. Sedangkan kalau beli di grey dealer harganya cuma 150-an lah, mentok-mentok 160. Itu udah ngehemat berapa itu? 10 jutaan lebih. Gak perlu ngantri lagi. Tapi ya gitu sih. Kadang gue kadang kecewa juga sih sama authorized dealer di Indonesia. Kenapa harus ada bundling ini? Terus selain gue gak suka dari bundlingnya ini adalah gue gak suka sebenarnya kenapa sih sales ini bener-bener apa ya, melihat penampilan kita banget gitu. Gue pernah datang dan penampilan gue biasa aja, ya udah gue nggak dilayani dengan baik. Beda dengan kayak misalkan gue datang biasa aja nih, tapi jam gue Rolex atau Batman gitu, mereka pasti ngeliatin terus tuh Batman ya. Perlakuannya beda gitu lah. Ya sebenarnya sih ya wajar aja, tapi jangan terlalu melihat orang dari inilah covernya gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, buat kalian yang kemarin nanya, buat komunitas dong, komunitas Rolex atau apapun gitu, dibuat grup gitu ya, di grup WhatsApp atau Telegram. Kemarin ada yang bilang sebenarnya mau aja, tapi sebenarnya udah ada fasilitasnya di Kaskus, namanya forumnya tuh All About Rolex. Tapi emang nggak seintens itu sih diskusi atau forumnya, nggak seintens itu, dan kalian nggak bisa jualan produk di situ. Nah nanti gue pengennya kalau misalkan buat grup, isinya ya biar jadi lebih cepat aja kalau orang-orang nanya. Jadi kalau balik lagi, kalau misalkan disuruh buat grup tentang Rolex itu apa, komunitas Rolex itu, gue sebenarnya mau aja. Gimana menurut kalian? Coba komen baiknya kayak gimana. Karena seru juga
kalian bisa nanya-nanya dan biasanya jawabnya lebih cepat daripada di forum gitu. Karena ini kan grup WhatsApp kali ya atau gimana. Gitu sih. Terus kalau misal kalian mau jual-jual juga enak lah. Terus kita bisa diskusi mana seller yang terpercaya, mana yang enggak gitu. Terus kalau misalkan ada orang nanya, forum apa sih yang suka gue liatin? Itu ada forum Kaskus, All About Rolex. Ada juga forum rolexforums.com ya, yang pernah gue bilang waktu itu. Di situ juga kalau ini internasional, jadi otomatis pandangan lebih banyak dan pengetahuan lebih banyak gitu. Dan di Rolex Forums ini juga nggak ngebahas Rolex doang, mereka banyak ngebahas brand-brand lain kayak Patek, Omega, AP, Tudor, banyak lah gitu. Jadi sebenarnya ini kita ngobrol-ngobrol santai aja sih. Konsepnya nggak ada konsep sih, ngobrol-ngobrol doang. Terus kedepannya siapa tahu gue bisa kayak Hodinky gitu ya, cari-cari orang yang expert. Bukan expert sih sebenarnya, pencinta jam. Gak harus Rolex atau apa gitu, pokoknya ada history lah di balik jam-jam itu ya. Kalian yang buat belum tahu Hodinky bisa lihat channel luar dan berbobot lah. Mereka bahasannya itu oke gitu. Terus ini ada yang nanya nih, kalau Tudor gimana Gang? Pengen beli Tudor tapi takut risalnya turun. Ya sih sebenarnya Tudor tuh harganya pasti turun sih. Lu beli yang Tudor GMT juga harganya tetap turun. Jadi kayak sekarang Tudor belum ada yang naik deh, kecuali yang vintage ya. Kalau yang vintage ada tuh harga 100-an berapa gitu. Gitu. Terus kalau misalnya kalian yang mau nanya harga-harga retail gitu-gitu, gue sebenarnya kurang tahu sih. Gue juga bukan penjual jadi nggak tahu. Kalau kalian mau ngelihat juga lihat aja di Rolex Forums, itu ada biasanya dia harga Rolex di seluruh dunia gitu, tapi nggak lengkap sih. Itu 2019 Rolex price across countries. Gitu. Terus apa lagi? Ini makasih ya kalau ada yang ini Dr. Ziki Yombana nih, konten yang keren, thank you. Dan lagi Welly Santo nih, channel keren dagannya interaktif dengan viewersnya. Nah ini nih, gue sebenarnya sebisa mungkin gue interaktif dengan kalian gitu. Karena dulu tuh gue tuh bingung kadang-kadang kalau mau nanya apa-apa tuh di forum, kadang-kadang suka lama balasnya. Ya gue juga lama sih, gue buat video juga nggak tentu seminggu sekali, berapa sekali, karena ini nggak apa ya, ini cuman gue menyalurkan hobi gue aja sih, hobi gue di jam. Terus gue pengen kalian tahu sedikit lah, nggak dalam-dalam banget tentang jam karena gue juga nggak terlalu tahu dalam, yang basicnya aja masih gitu. Jadi siapa tahu kita bisa sharing-sharing di kolom komen, jadi lebih bermanfaat daripada komen-komen yang mengkritik, yang nggak membangun itu, yang nggak konstruktif gitu. Ngapain sih? Mending kayak komen-komen yang nanya lah, komen-komen tukar wawasan gitu ya tentang jam-jam ini. Kalau masalah ngebuatnya atau ngeditnya nggak niat ya, basicnya gue bukan editor men, bukan videografer, bukan fotografer atau apalah. Gue cuman pengen sharing pengetahuan aja dengan cara gue. Jadi ya kalian lihat kontennya aja, konten yang dibicarain atau apanya. Jangan terlalu yang teknis gitu-gitu. Gue juga ini sampingan gue doang sih. Gitu. Ini dari Sidik Irawan, ditunggu video-video berikutnya bang, semangat. Thank you bro. Oke, jadi mungkin ini aja kali ya video gue kali ini, ngobrol-ngobrol santai. Jangan lupa subscribe, klik komen. Kalian kira-kira kalau buat grup diskusi gitu gimana? Terus jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka jam atau pengen beli jam atau pengen lihat jam
atau yang pengen beli jam tapi ragu. Oh iya, sekali lagi, kalau misalnya kalian yang nanya dia mau investasi di jam, apa sih untungnya? Jadi kalau gue, daripada gue beli mobil, gue mending beli jam sih. Harganya gak turun. Ini jam-jam khusus ya. Harganya kayak misalkan Rolex yang hot item. Terus AP juga beberapa doang, Patek juga beberapa. Kalau RM udah di luar lah ya. Itu harga udah gila-gilaan. Menurut gue instrumen investasi yang bagus ya. Karena kalian bisa bawa kemana-mana. Kalian bisa pakai, jadi terlihat juga hasilnya. Terus gak ada pajak tahunan kayak mobil atau tanah dan lain-lain. Dan naiknya juga ya relatif cepat sih untuk beberapa jenis model ya. Jadi buat kalian yang mau investasi di jam, sebenarnya penuh pro dan kontra sih. Ada yang bilang, ya lu kalau mau beli jam, ya lu kalau beli yang lu suka aja, gak usah lu pikirin value-nya bakal naik atau turun. Ya kalau lu suka lu beli aja. Tapi ya sekali lagi beda-beda pandangan sih. Kalau kita orang-orang yang pas-pasan kayak gini kan, mau beli jam, ya mikir juga dong, ini harganya bakal turun jauh, atau mungkin turunnya sedikit, atau mungkin kalau naik ya lebih bagus lagi, kenapa enggak gitu. Jadi ya terserah kalian aja. Tapi menurut gue jam ini udah bisa menjadi instrumen investasi kita. Oh iya, dan satu lagi, gue pengen ngebantu teman gue yang sedang melakukan penelitian skripsian. Jadi buat kalian yang pengen dapat GoPay gratis 50.000, kalian bisa ada isi link di description-nya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah kalian yang memakai smartwatch ataupun fitness band, ya gelang fitness gitu, kayak Xiaomi Band ataupun Samsung Gear, iWatch dan Garmin dan banyak lah yang lain. Dan kalian berusia di atas 39 tahun, kalian bisa isi kuesionernya di bawah ini, di link description. Oke, thank you. Sekian video gue. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya. Ditunggu video-video selanjutnya. Terus support channel ini. Oke, dah.